Hai anak cucu Adam, aku adalah hari yang baru, dan aku akan menjadi saksi atas amal yang kalian torehkan pada hari ini. Maka raihlah diriku, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Ada 3 khasal karakteristik daripada waktu. Yang pertama, akan terasa cepat berlalu. Tanpa terasa, sudah cukup lama Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita. Biasanya kita baru tersadar ketika terjadi perubahan-perubahan di sekitar kita. Sudah mulai memutih rambut kita, sudah mulai keriput kulit kita, sudah mulai besar anak-anak kita. Terasa cepat berlalunya waktu. Ciri kedua dari waktu adalah waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi sampai kapanpun. Kamis hari ini tidak sama dengan Kamis minggu yang lalu. Minggu yang lalu pada hari Kamis kita shaum Arafah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam pengajian Zis Qatar ini. Dan dia tidak akan sama dengan Kamis minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ciri yang ketiga dari waktu adalah waktu memberikan kesempatan yang sama kepada manusia untuk meraih potensi menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Waktu kalau tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dia akan dihabiskan untuk hal-hal yang kecil dan remeh-temeh. Jadi orang yang pagi hari ini ikut pengajian, ikut ta'lim, ya, dengan yang pagi ini jalan-jalan tanpa ada maksud, ya, daripada akhirat, habis waktunya sama. Yang berbeda adalah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memulakan hari ini dengan sesuatu yang baik. Allah bangunkan diri kita sebelum subuh untuk sejenak bersenandung munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian mengawali aktivitas-aktivitas kita untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan kebaikan demi kebaikan untuk nantinya kita persembahkan pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang menapak tilasi jalan dakwahnya hingga akhir zaman. Begitu besar kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, para sahabat demikian terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang Quraisy, masyarakat jahiliyah mengatakan, ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Belum pernah kami lihat ada orang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kecintaan yang luar biasa yang belum pernah ditunjukkan dalam sejarah kemanusiaan. Ketika akan perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu merapikan saf para sahabat. Ada seorang sahabat yang tidak kunjung rapi barisannya. Beliau bernama Sawid Al-Ghaziyah, ya. Badannya cukup gemuk. Maka kemudian pada saat itu Nabi yang memegang sebatang kayu, dipukulkan kayu tersebut ke perutnya. Sahabat ini berteriak, ya Rasulullah, akhtasi minka. Ya Rasulullah, aku minta kisos dari apa yang kau pukulkan kepada perutku. Para sahabat yang lain tertekun. Mereka tidak berani menatap apa yang akan dilakukan oleh saudara mereka. Tapi Nabi dengan tersenyum memberikan batang kayu tersebut dan bersiap untuk kemudian dipukul oleh sahabat tadi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, suasana tegang dan mencekam. Mereka menanti apa yang dilakukan oleh saudara mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata batang kayu tersebut bukan diarahkan ke perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah siap untuk dipukul ternyata dirangkul dan dipeluk oleh Sawid. Beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukit Uhud sudah nampak di depan mata. Aku tidak tahu apakah aku akan terkapar syahid di sana ataukah aku akan kembali dalam keadaan hidup. Tapi sekiranya aku syahid, maka aku ingin kulitku sempat bersentuhan dengan kulitmu.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya dahsyat ketika para sahabat mencontoh Nabi SAW. Salah satunya akan kita bahas adalah bagaimana kedermawanan Nabi SAW dicontoh oleh para sahabat. Ya. Ketika kita mendapatkan bahwa baginda SAW pada saat beliau bersedekah, ya, itu adalah orang yang bersedekah man la yakhshal faqr, orang yang gak pernah takut miskin. Ya. Bahkan karihil mursalah, bagaikan angin yang bertiup. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama untuk kemudian memperbaiki diri, saling mengingatkan. Namanya manusia terkadang dalam perjalanan sudah kemudian terikut, ya, kemudian terikat dengan apa yang namanya harta dunia dan lain sebagainya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 105 yang menarik untuk kemudian kita renungi bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramalah kalian, niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan amal kalian. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ayat ini sering direnungi dari kalimat yang pertama, yaitu dan bekerjalah. Ya. Tapi yang menarik adalah ketika salah seorang mufassir, beliau mengatakan kita sebaiknya bukan saja melihat dari kata-kata dan beramalah, tapi juga perlu kita lihat kata-kata fasayarallah, yang artinya Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan menjadi saksi. Apa yang menarik dari kalimat itu adalah bahwa ternyata pada saat Allah meminta kepada kita beramal, bukan hanya sekedar beramal, tapi amal yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa demikian? Karena Allah akan lihat, Rasulnya akan melihat, orang yang beriman akan melihat. Kalau ini kita kaitkan dengan bagaimana menderma, bagaimana kita berbagi, hadirin khotal iman rahimakumullah, maka bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar sebagian dari rezeki kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi bagaimana kedermawanan kita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan suatu topik, yaitu hidup adalah seni bagaimana kita berbagi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mengapa kita mesti berbagi? Yang pertama adalah kalau kita sejati mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang mengajarkan bagaimana berbagi dengan sesama. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berjalan beriringan dengan para sahabat, kalau beliau berjalan serombongan dengan para sahabat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memilih bagian yang belakang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ternyata kata sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya akan menawarkan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan untuk naik bersamanya, ya. Ataupun bergantian dengan sahabat yang lainnya. Apa yang menarik dari kisah ini adalah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimanakah seni dalam berbagi. Sampai misalnya kendaraannya beliau tunggang sendiri, tapi ketika ada kelebihan tumpangan, beliau ajak sahabat yang lain. Saya tertarik ketika kuliah di Sudan. Ada satu hari di Sudan, saya terlupa hari Selasa atau hari Rabu. Hari itu dikenal dengan istilah Yaum Fadlil Zahri, hari kelebihan punggung unta. Maksudnya apa? Hari itu mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kana lahu fadlu zahri falyu'ti illa man la fadlalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kelebihan pundak unta, artinya kalau orang naik unta masih ada atau lebihnya, ya, maka berikanlah kepada mereka yang tidak memiliki tunggangan. Jadi di hari itu, kalau kita lagi jalan kira-kira
mobil itu satu arah bisa kita stop dan kita bisa numpang. Siapapun itu. Biasanya kita kalau pelajar menunggu mobil yang bagus-bagus. Jarang-jarang kita ngerasain. Ya. Jadi biasa kita lihat mobil-mobil lektor kalau misalnya mau keluar kita stop. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Bagaimana semangat untuk berbagi. Dan itu menjadi sebuah budaya yang disebut dengan Yaum Fadli Zahri, hari kelebihan pundak-pundak, ya. Di mana pada hari itu orang bisa menyetop ikut menumpang dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ya, ketika kita mengatakan hidup ini adalah seni bagaimana berbagi. Mengapa demikian? Karena Baginda SAW mencontohkan kepada kita, ya. Pribadi yang mulia seperti Baginda SAW ternyata memiliki semangat untuk berbagi yang luar biasa. Ya. Saya ketika berdakwah di Malaysia, kalau weekend itu biasanya banyak SMS. Awalnya saya nggak paham. Banyak SMS yang mengatakan, Ustaz tolong dong bantuin kami. Saya bilang maksudnya apa? Tolong bantu kami Ustaz. Kami takut nanti ditanya, rumah kami, mobil kami pernahkah digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah weekend mereka siap, mobilnya penuh dengan bensin, kuncinya kita masuk ke pabrik-pabrik, kita masuk perkebunan-perkebunan. Seni bagaimana berbagi. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan itu semuanya. Pernahkah mobil kita, rumah kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya selalu mengatakan tidak ada yang salah ketika kita memiliki dunia, sepanjang dunia tersebut kita kontribusikan untuk Islam. Ya. Coba hadis yang sangat terkenal, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dinyatakan bahwa para sahabat yang miskin sempat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujuri kulliha. Ya Rasulullah, orang kaya di antara kami sudah memborong semua pahala. Ya. Kata Nabi, apa yang kalian maksudkan? Para sahabat ini mengatakan, kami sholat, mereka sholat, kami saum, mereka saum, tapi mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah. Ya. Terus kata Nabi, apa yang kalian inginkan? Kata para sahabat ini, ajarkan kepada kami amal yang bisa menyamai amal mereka. Kata Nabi SAW, lakukanlah setiap kalian usai sholat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah. Senang para sahabat yang miskin ini. Mereka pulang, tapi ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa waktu kemudian datang lagi mereka kepada Nabi SAW.